Selamat berjumpa kembali anak-anakku yang terkasih. Pada kesempatan ini kita hendak membahas pokok bahasan tentang sengsara dan wafat Yesus Kristus. Adapun tujuan pelajaran, pada akhir pelajaran kalian diharapkan mampu untuk menjelaskan sebab musabab Yesus dijatuhi hukuman mati di kayu salib. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan dengan kata-kata kalian sendiri pesan kisah sengsara menurut Injil Lukas. Dan yang ketiga, kalian dapat menjelaskan hubungan makna sengsara dan wafat Yesus dengan pemahaman tentang kerajaan Allah. Yang terakhir, yang keempat, yaitu kalian dapat menyebutkan tindakan-tindakan yang menunjukkan pengorbanan demi kebahagiaan orang lain. Hal yang pertama, kita akan menggali pengalaman berkorban bagi orang lain. Dan untuk ini, kalian dapat merenungkan apa yang dilakukan oleh Santo Maximilian Kolbe, martir dari Polandia. Singkatnya, pada tahun 1939, Gestapo atau Jerman yang keji itu memasuki wilayah Polandia. Diktator Jerman yakin bahwa untuk mematahkan semangat orang Polandia, perlulah menahan, memenjarakan, dan membunuh para pemimpinnya, baik politik maupun keagamaan, dan para ahlinya. Lebih-lebih pers Polandia harus dihancurkan. Dan suatu saat, Maximilian Kolbe ini ada di antara para tahanan itu, karena dia termasuk dari orang kelompok keagamaan yang dipandang perlu untuk dihanguskan, perlu untuk dibinasakan. Dan suatu saat ada seorang dengan keluarganya yang menantikan hukuman mati, tapi karena mereka meronta-ronta dan menangis, kemudian Santo Maximilian Kolbe ini mengajukan diri dengan mengatakan, daripada sersan yang beranak istri ini mati, lebih baiklah saya yang mati, karena toh saya tidak beranak istri, kata Maximilian. Sifat kemartiran semacam inilah yang ditunjukkan oleh Maximilian Kolbe. Marilah kita renungkan, bagaimanakah kita dalami lebih lagi. Kalian bisa membaca secara lengkap kisah kesaksian dari Maximilian Kolbe ini. Selanjutnya, kita hendak memahami kisah sengsara Yesus Kristus dan maknanya. Untuk hal ini, kita akan membagi dua. Yang pertama, kita akan melihat sengsara dan wafat Yesus. Baru kemudian kita akan melihat kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga. Pertama, sengsara dan wafat Yesus. Hal pertama tentang sengsara dan wafat Yesus. Kalau dilihat dari konteks sosial menjelang penangkapan, pengadilan, dan penyaliban Yesus, konteks dari peristiwa itu adalah konteks perayaan Paskah. Dan yang berikutnya, terjadinya pemberontakan terhadap pemerintah Roma dan munculnya Mesias palsu. Nah, dalam suasana yang sedemikian inilah sebetulnya gejolak untuk menuntut Yesus agar wafat, menjalani sengsaranya, itu terjadi. Jadi, peristiwa sengsara Yesus tidak dapat dilepaskan dari suasana yang hidup pada saat itu, atau konteks sosial yang terjadi saat itu, di mana peristiwa penangkapan, pengadilan, dan penyaliban Yesus itu benar-benar berada di dalam konteks yang sangat mendukung untuk terjadinya hal yang semacam itu. Yang kedua, mereka yang berperan dalam peristiwa pengadilan dan penyaliban Yesus. Siapakah mereka? Mereka adalah para pemuka agama Yahudi, para imam dan ahli Taurat, para pejabat pemerintahan yang berkuasa. Nah, karena mereka itu lemah dalam menghadapi suatu kebenaran, sehingga Yesus mengalami suatu kesengsaraan. Mereka yang berperan dalam peristiwa pengadilan dan penyaliban Yesus inilah sebetulnya yang memegang tanggung jawab untuk dalam peristiwa itu. Yang kedua, mengenai kisah sengsara dan wafat Yesus. Ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani, seperti dikisahkan dalam Injil Lukas bab 22 ayat 39 sampai 53. Kemudian selanjutnya
terjadi peristiwa di mana Petrus menyangkal Yesus. Yesus di hadapan mahkamah agama. Kemudian juga Yesus di hadapan Pilatus dan Herodes, dan Yesus disalibkan, wafat, dan dimakamkan. Nah, itulah kisah sengsara dan wafat Yesus, kronologi yang terjadinya kisah sengsara Yesus sampai wafatnya. Dan terakhir, makna sengsara dan wafat Yesus. Secara garis besar, makna sengsara dan wafat Yesus dapat dikatakan wafat Yesus sebagai konsekuensi atas pewartaannya tentang kerajaan Allah. Yang kedua, wafat Yesus sebagai tanda ketaatan dan kesetiaannya pada Bapa. Yang ketiga, wafat Yesus adalah tanda solidaritasnya dengan manusia. Dan yang berikut, wafat Yesus menjadi bukti bahwa Allah mengasihi manusia. Dan yang terakhir, kematian Yesus menyelamatkan manusia. Selanjutnya tentang kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga. Tentang kebangkitan Yesus, dikatakan bahwa kebangkitan Yesus merupakan peristiwa sejarah, dan kubur kosong menandai Kristus yang bangkit. Yang berikutnya, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome. Kemudian, mengapa Yesus Kristus bangkit? Alasannya yang pertama, untuk menyatakan keadilan Allah. Yang kedua, untuk memperkuat iman kita. Dan yang ketiga, untuk memperkuat pengharapan. Yang keempat, agar kita dapat hidup dengan baik. Yang terakhir, kelima, untuk menuntaskan karya keselamatan. Seperti apakah kebangkitan Yesus? Pertama, tubuh kebangkitan Kristus bukanlah seperti hantu, namun tubuhnya yang sama, yang disiksa dan disalib, hanya tubuh tersebut sudah dimuliakan. Yang kedua, kebangkitan Yesus bukan berarti Yesus kembali ke kehidupan duniawi. Itu berarti Yesus sudah masuk dalam hidup abadi. Yang kedua, tentang kenaikan Yesus ke surga. Makna kenaikan Yesus ke surga bagi kita, yang pertama, Kristus adalah sang pemimpin kita. Yang kedua, Kristus menjadi pengantara kita pada Bapa. Yang ketiga, kita dipanggil untuk hidup berfokus pada hal-hal surgawi. Itulah segala sesuatu yang berkaitan dengan kebangkitan Yesus dan kenaikan Yesus ke surga, dan kalian bisa mendalaminya pada materi yang sudah saya siapkan. Akhirnya, anak-anakku yang terkasih, saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang nanti bisa dikerjakan agar kalian bisa memahami lebih pokok bahasan ini. Sekian pelajaran pada hari ini. Selamat mempelajari mendalaminya pada materi yang saya siapkan, dan kita berjumpa lagi pada pokok bahasan berikutnya.